Menerimi alhamdulillah rabbil alamin menerimi mulki yaumati ya kena betua ya kena kita inu iki misratal mistaqi misratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Suku Cham atau Bani Cham adalah kelompok etnis di Asia Tenggara. Mereka menghuni daerah antara provinsi Kampung Cham di Kamboja dan daerah Phan Rang Thap Cham, Phan Thiet, Ho Chi Minh City dan An Giang di Vietnam Tengah. Diperkirakan sekitar 4.000 suku Cham juga tinggal di Thailand, banyak dari mereka telah pindah ke selatan ke provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Songkhla untuk bekerja. Suku Cham membentuk pusat komunitas muslim di Kamboja dan Vietnam. Suku Cham di Kamboja dan Vietnam merupakan keturunan pengungsi kerajaan Champa, yang kala itu pernah menguasai sebagian besar Vietnam antara Gao Ha di utara dan Bien Hao di selatan. Sebagai suku Melayu Polinesia, suku Cham berkembang di bawah pengaruh Hindu dan Muslim pada awal sejarah mereka. Jejak kedua peradaban ini, meskipun diubah oleh tradisi dan tahayul setempat, masih terlihat jelas dalam adat istiadat dan praktik keagamaan suku Cham. Penganut agama Hindu dan Islam Cham menyebut diri mereka Cham Kapir untuk mereka yang Hindu, dan Cham Bani untuk mereka yang Muslim. Orang Vietnam secara historis menganggap suku Cham secara budaya lebih rendah, terbelakang, dan malas. Bani Cham sendiri lebih suka untuk tetap terpisah dari orang Vietnam. Mereka sangat percaya bahwa hanya melalui isolasi dari luar, mereka dapat mempertahankan identitas budaya mereka. Dalam bahasa Sanskerta, Champa adalah nama semak dan bunga. Keturunan masyarakat kerajaan Champa masih dikenal sebagai suku Cham, meskipun orang Vietnam menyebut kelompok ini sebagai Nguoi Champa. Keturunan kerajaan Champa. Kerajaan Champa merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sejak abad ke-12 hingga abad ke-19. Kerajaan Champa dikenal sebagai kerajaan besar yang menguasai Vietnam Selatan. Dalam perkembangannya, orang-orang kerajaan Champa mulai menganut agama Islam. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mulai masuk ke Champa pada abad ke-9. Hal itu dibuktikan dengan penemuan batu nisan Abu Kamil, yang tertulis angka tahun 1039. Tak hanya rakyat yang menganut Islam, Raja Champa bernama Chebong Nga, juga dikenal memeluk Islam. Ia diislamkan Habib Sayyid Hussein Jumadil Kubro dari Timur Tengah, lalu Raja Chebong Nga berubah nama menjadi Sultan Zainal Abidin. Perubahan ini akhirnya juga merubah kerajaan itu menjadi kerajaan Islam. Tercatat pada abad ke-17, para bangsawan Champa mulai memeluk Islam. Sejak saat itu, keturunan-keturunan Champa pun memeluk Islam termasuk komunitas Bani Champa. Bani Cham mempunyai hukum dan ritual agama sendiri. Merujuk pada riset The Influence of Hinduism Toward Islam Bani pada 2018, Islam di Vietnam kini terbagi dua. Pertama, komunitas Muslim yang berkembang di kota-kota besar. Komunitas ini berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis, sama seperti di Indonesia. Sementara, komunitas kedua adalah komunitas Bani Cham, yang hidup dan menjalani laku sebagai umat Muslim tidak berlandaskan Al-Quran, Hadis, dan rukun iman Islam. Mereka memiliki hukum dan ritual agama sendiri yang berdasarkan adat dan istiadat setempat. Menurut konsep Bani Cham, orang dapat mendelegasikan atau mewakilkan tugas keagamaan kepada ulama atau sesepuh. Sementara umat biasa dibebaskan dari kewajiban agama tersebut. Meskipun terbilang sebagai kelompok minoritas, Bani Cham atau suku Cham yang beragama Islam, dapat menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaan mereka dengan bebas. Hanya saja, cara ibadahnya memang berbeda dengan penganut Islam pada umumnya. Punya pandangan Ramadan yang berbeda. Berdasarkan riset Batrung berjudul Bani Islam Cham in Vietnam, 2008, Bani Cham menganggap Ramadan adalah bulan yang ditujukan bagi para pemimpin spiritual untuk menimba ilmu dan upacara kelulusan pemimpin-pemimpin baru. Mereka juga percaya bahwa Ramadan menjadi momen di mana arwah leluhur kembali ke dunia untuk mendatangi keturunannya. Pada 3 hari sebelum Ramadan tiba, para pemimpin akan menyepi dalam masjid, di mana mereka tidak makan, minum, dan bicara. Selama 3 hari ini masjid dilarang dikunjungi non-pemimpin. Baru ketika Ramadan benar-benar tiba, para pemimpin baru yang telah mengurung diri selama 3 hari tersebut diizinkan keluar. Bukan untuk pulang ke rumah masing-masing, tetapi untuk berkhotbah pada masyarakat Bani Islam Cham. Bani Cham tak wajib puasa. Saat Ramadan, Bani Cham tak wajib berpuasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ibadah Ramadan dapat diwakilkan pada pemimpin agama. Jadi, umat biasa akan mengantarkan persembahan berupa nampan berisi makanan kepada pemuka agama yang datang ke masjid. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ketulusan mereka kepada Allah. Saat berada di masjid, para pemuka agama ini akan melakukan semacam meditasi. Mereka tidak berbicara, makan, dan minum selama 3 hari. Jika sudah lewat periode ini, maka mereka akan melakukan kegiatan dakwah di dalam masjid selama 15 hari di bulan Ramadan. Ramadan pada Bani Cham hanya 15 hari. Berbeda dengan bulan Ramadan yang berjumlah 30 hari, Bani Cham memaknai Ramadan hanya 15 hari. Ini karena dalam kalender Bani Cham, Ramadan terbagi dalam 2 fase yang masing-masing berdurasi selama 15 hari. Pada fase pertama yang disebut Bingun, meskipun tidak diwajibkan puasa, Bani Cham dilarang makan daging dan melakukan penguburan. Sementara pada fase kedua yang disebut Klam, Bani Cham akan menyelenggarakan upacara agama di masjid.
Tidak wajib salat. Selain bulan Ramadan, ada perbedaan mencolok lain antara umat Islam Cham dengan umat Muslim pada umumnya, yakni ibadah salat. Sebagai kewajiban dalam laku keislaman, Islam Cham tidak melakukan salat. Masih merujuk riset The Influence of Hinduism Toward Islam Bani, 2018, umat Islam Cham tidak salat 5 waktu, melainkan hanya mendirikan salat Jumat. Mereka berpandangan jika kewajiban melaksanakan salat bisa diwakilkan melalui perwakilan yang disebut acar. Acar inilah yang kemudian menitipkan salat dari keluarganya agar kehidupan di dunia dan akhirat berlangsung baik. Proses dakwah Islam yang belum tuntas. Selain Ramadan dan tidak wajib salat, perbedaan Bani Islam Cham dengan Muslim pada umumnya adalah menjadikan Rabu sebagai hari utama, alih-alih Jumat. Keberadaan Bani Islam Cham di Vietnam yang melakukan praktik keagamaan berbeda dengan Muslim pada umumnya, kemungkinan muncul karena proses dakwah yang belum tuntas, terutama saat kerajaan Champa masih berdiri. Kala pasukan di Viet muncul untuk merebut kekuasaan Champa, penganut Islam Cham yang belum selesai memahami Islam terpecah ke dalam wilayah-wilayah yang berlainan. Di satu sisi, muncul penganut Islam Cham yang akhirnya menerima dakwah agama Islam hingga tuntas. Di sisi lainnya, terutama yang tinggal di wilayah Phan Rang dan Pang Ri, prosesnya terhenti begitu saja yang kemudian melahirkan Bani Islam Cham.